Ya, Meaningful Al-Fatihah dipersembahkan oleh Quran Holic dan didukung oleh Sayyid dan Mawara. Baik, ayah bunda, sahabat Quran Holic semuanya, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kepada Gurunda Ustadz Indra Firmansyah, waliyatafadzal masykuran. Jazakumullah khairan Kang Didin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur sudah sangat sepantasnya dan sudah seharusnya kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, penguasa kita, ya, yang menguasai hari pembalasan kelak, yang terus memberikan rezeki kepada kita saat kita taat, bahkan di saat kita maksiat, Allah tetap memberikan rezekinya kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah berhenti mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, idola kita, satu-satunya manusia istimewa yang selalu sibuk memikirkan kita, bahkan menunda masuknya ke dalam surga hanya untuk menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik ayah bunda, apa kabarnya hari ini? Sehat ya, mudah-mudahan. Allah izinkan sehat terus, Allah ridhoi terus hidupnya, Allah bersamai terus semua pergerakannya. Alhamdulillah dengan segala drama tadi pagi ya. Jadi timnya dari tadi pagi sudah kasak kusuk karena akun Zoom-nya, semua akun Zoom-nya disable. Wah, Masya Allah. Luar biasa ya Mas. Inilah perjuangan dakwah ya. Perjuangan dakwah yang seharusnya ini jadi pelajaran buat kita bahwa harus ada orang Islam yang beriman yang hari ini punya kemampuan teknologi nih ya untuk bikin Zoom, bikin dan lain-lain sehingga kita tidak terganggu eh, sama mereka. Kita tidak bersuzon mereka ganggu kita enggak ya. Tapi kalau kita punya sendiri kan ya inilah disebut kalau kita baca surat 9 ayat 18 itu kan surat At-Taubah ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid salah satunya adalah walam yakhsha illallah. Mereka itu tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah saja gitu ya. Nggak takut zoomnya diganggu juga gitu ya. Kenapa? Karena sudah mandiri ya. Kalau bikin sendiri kan kita punya zoom sendiri, insya Allah kita hanya takut kepada Allah saja. Jadi kalau zoomnya ada apa-apa ya berarti cuma Allah saja tempat kita bergantung. Kalau hari ini kita masih bergantung sama Zoom. Mudah-mudahan bukan berarti kita punya Tuhan yang lain ya. Baik, Ayah Bunda, setelah pekan lalu kita membahas tentang dalamnya ya, tentang luar biasa mendalamnya makna Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita naik level dari Bismillahirrahmanirrahim menjadi Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama ya Bunda harus dipahami, izinkan saya review sedikit saja bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim kita membawa nama Allah dalam menjalani kehidupan ya, dan tugas kita adalah menebar kasih sayang sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kemana-mana kita bawa nama Allah untuk menebarkan manfaat. Yang kedua, kita menggunakan ilmunya Allah agar mampu berkasih sayang, agar mampu memberikan manfaat kepada siapapun. Karena tidak akan mampu memberikan manfaat kalau nggak pakai ilmunya Allah. Ya, ilmunya Allah. Nah, hari ini setelah Allah izinkan menggunakan nama Allah, membawa nama Allah,
Setelah itu Allah izinkan kita menggunakan ilmunya Allah untuk menebarkan manfaat, menebarkan rasa cinta dan kasih sayang kemana-mana. Ya, saya mau ajak ayah bunda membaca satu ayat dulu nih sebagai renungan bahwa kita memang kemana-mana tuh harus pakai rasa cinta, harus bawa rasa kasih dan sayang. Ya, silakan baca surat 65 ayat 1. Silahkan langsung raise hand, ayah bunda semuanya. Satu, dua, tiga. Nah, ada Ibu Safera. Ya, silahkan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah At-Talaq ayat At-Tolak. 1. At-Talaq. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi hidayahnya yang Idahnya. wajar. Idah. Idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum Allah yang barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Ya, lihat Bu, ini ayat tentang perceraian. Kok saya jelasin ayat perceraian? Apa hubungannya? Yang mau saya sampaikan, lihat, Allah bilang, ya ayuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum. Lihat, Allah bilang begini, kalau kamu hendak menceraikan istrimu, maka ceraikanlah pada saat istrimu mampu menjalani masa iddahnya dengan wajar. Artinya Bu, kita ini diingatkan sama Allah, laki-laki, wahai laki-laki, kalau mau menceraikan istrimu, tetap ada rasa sayang di situ. Ada rasa untuk menjaga jangan sampai dengan diceraikan istrinya jadi stres, benar nggak? Sehingga kalau udah diceraikan, stres, dia nggak bisa menjalani hidupnya, menjalani masa idahnya dengan baik. Ini mau menceraikan saja, disuruh mikir dulu. Ini menceraikan waktunya cocok apa enggak nih? Kalau sekarang diceraikan, jangan-jangan nanti dia malah stres, malah nggak bisa menjalani hidup dengan baik. Makanya dalam Islam dilarang tuh menceraikan saat menstruasi, dilarang saat hamil, ya nggak boleh. Kenapa? Karena saat itu perempuan itu sedang dalam kondisi yang tidak stabil kan. Jadi bisa diduga tidak akan mampu menjalani masa idahnya dengan normal. Ini kan bukti bahwa mau menceraikan aja ada rasa sayang ya. Rasa sayang nggak mau nyusahin orang gitu loh. Benar Bu. Sementara orang sekarang kalau mau menceraikan kan apa ngomongnya? Biar mampus lu gitu ya. Jadi Islam ini luar biasa Bu. Benar-benar ya. Satu ayat ini langsung menyadarkan saya, oh saya harus kemana-mana tuh harus pakai rasa sayang. Rasa cinta. Bukan cinta dalam tanda kutip ngelihat perempuan lain langsung jatuh cinta pengen bukan begitu ya maksud saya, tapi ada rasa kepedulian sosial gitu loh. Kemana-mana kita punya rasa kepedulian sosial, bahkan terhadap musuh kita sekalipun kita harus baik Bu. Makanya saya jadi kepikiran kalau di rumah kita misalnya ya, di lingkungan kita ada maling Kang, maling motor ketangkep Kang. Berarti nggak boleh ngegebugin buat bikin dia susah kan nggak boleh ya. Berarti ya, kalau ngelihat ayatnya kayak gini nggak boleh tuh gebugin aja biar mampus deh, nggak boleh. Memang kita harus negur dia, memang kita harus mengingatkan dia bahwa nyolong itu salah, tapi tidak boleh ngegebugin dalam rangka mau menyakiti dia, nggak boleh nih. Tuh. Kalaupun kita harus bawa ke kantor polisi, ya tujuannya buat dia jera, bukan mau bikin dia susah hidupnya gitu. Bayangkan coba. Jadi dengan Bismillah kita itu kemana-mana mau menebarkan rasa cinta dan kasih sayang. Makanya wajar kalau Rasulullah, coba Nabi Muhammad SAW dulu dan para sahabat ya kemana-mana maunya bantu orang gitu, ya
ngelihat Bilal bin Rabah lagi ditindih batu, Utsman bin Affan langsung keluarin duit tuh. Udah saya beli aja budakmu, ya kan? Tuh. Ya, begitu dibilang harganya sekian, murah, kaget tuh yang ngejual, Bu. Ah, kemurahan katanya, ya. Tuh. Begitu butuh air sumur dibeli, dan setelah itu dibagi-bagi tuh. Nah, ini identitas Islam, identitas orang-orang Islam kemana-mana mau menebar manfaat. Kenapa? Karena kita hidup kemana-mana pakai nama Allah. Karena kemana-mana hidup pakai ilmunya Allah. Nah, sekarang kalau kita sudah menerapkan kehidupan kita dengan nama Allah, menebarkan manfaat kemanapun, ya, setelah kita berhasil, setelah kita melakukan eh, aktivitas menebar manfaat kemana-mana, ingat, Bu, setelah itu adalah alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Alhamdulillah artinya segala puji hanya bagi Allah. Tuh. Setelah kita punya kemampuan, punya ilmu, punya pemahaman tentang bismillah, setelah itu apa sikap kita? Sikap kita itu membesarkan Allah. Tugas kita adalah membesarkan Allah. Hidup kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh dibaca surat 51 ayat 56. Mangga yang mau baca. Nggak ada yang mau baca nih. Nggak mau pahala nih. Saya aja ada yang baca kalau nggak ada yang mau baca. Ibu Heni, silakan. Surat 56, 51 ayat 56. Di unmute dulu Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oke, lihat. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saya minta ayah bunda semua langsung jawab ya, langsung jawab. Saya mau nanya nih. Kalau disebut beribadah, yang muncul di kepala kita aktivitasnya ngapain? Silakan. Sholat. Yuk, sholat, ngaji, puasa, doa, apalagi Bu? Nggak apa-apa kalau sama, nggak apa-apa kalau sama-sama sholat, nggak apa-apa juga. Ditulis aja. Saya pengen tahu pemahaman kita tentang liya'budun agar kita menjadi beribadah, sholat. Oke, sebut nomor satu semuanya rata-rata jawab sholat ya. Ya, kenapa? Oke. Karena kita hari ini didoktrinnya adalah ibadah ya, makanya yang kepikiran hanya sholat Pak, benar nggak? Ya Bu. Padahal yang namanya abada ya, saya harus sampaikan dulu abada ya'budu. Abada itu dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan katanya. Makanya diserap. Jadi abada ibadah ya. Padahal abada itu kalau kata kerjanya kan ibadah ya. Kata bendanya kan jadi abdun. Abdun itu hamba. Oke. Kalau makan kata kerjanya, kata bendanya makanan. Masih nyambung ya. Tapi kalau ibadah kata kerjanya jadi hamba. Sekarang coba saya mau ngajak Bu Heni baca ulang ya Bu surat 51 ayat 56. Tapi kata kerjanya abada, kata bendanya kan abdun, hamba. Kata kerjanya kira-kira jadi ngapain Bu kalau hamba Bu? Ayo, kira-kira. Menghamba, benar nggak? Coba dibaca ulang Bu Heni. Tapi diganti dengan menghamba. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Nah, sekarang saya tanya nih, saya tanya ulang sekarang. Kalau disebutnya menghamba, yang muncul di kepala kita apa? Apakah masih sholat? Menghamba. Bukan kan? Bukan sholat yang muncul kan? Apa kira-kira? Mengabdi, ya nunduk, taat-taat, nurut-nurut gitu ya Bu ya. Menghamba, semua turut tuh. Makanya kalau diartikannya menghamba akan lebih luas artinya. Tapi poinnya apa? Poinnya apa? Merendahkan diri di hadapan Allah. Betul nggak namanya hamba? Betul nggak? Ya Bu. Ya kan?
bukan sholat yang muncul kan. Sholat itu cuma salah satu aktivitas menghamba. Tuh. Makanya saya kadang-kadang kurang sepaham sama arti yang dibuat gitu. Bukan bilang salah ya, cuma nggak kurang sepakat aja gitu. Kenapa? Karena kalau diartikannya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, menghamba itu artinya apa? Lebih luas lagi, bukan cuma sholat. Sholat itu cuma salah satu aktivitas menghamba. Menghamba itu dimulai dengan apa? Merendahkan diri, betul nggak? Benar. Menghamba itu dimulai dengan merendahkan diri. Tuh. Makanya lihat ciri-ciri hamba Allah yang disebutkan pertama adalah merendahkan diri. Boleh baca surat 65 surat 25 ayat 63. Mangga Bu Mira. Boleh raise hand ya karena ayatnya lumayan banyak ini. Tuh. Bu Mira mangga surat 25 ayat 63. Surat Al-Furqan ayat 63. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, lihat. Ya. Ciri-ciri hamba Allah yang disebut tuh bukan sholat duluan, Bu, tapi apa? Merendahkan diri dulu. Dan ini senada dengan Bismillah nih yang surah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran? Kenapa? Karena perilaku kita dalam satu Quran 114 surat itu terangkum di surat Al-Fatihah. Kalau sudah bekerja, sudah beraktivitas dengan menggunakan ilmu Allah, kemana-mana menebar rasa cinta dan kasih sayang, yang dibesarkan tuh Allah bukan kita. Tugas kita hanya mengabdi, merendah. Tuh. Makanya langsung Alhamdulillah. Sehebat apapun kita, punya bisnis yang luar biasa besar, punya rumah tangga yang luar biasa sakinah mawaddah warahmah, punya anak yang soleh soleha cantik ganteng, tetap yang dipuji siapa Bu? Yang dipujinya Allah Bu, bukan kita. Bukan tugas kita membesarkan diri, hati-hati nih. Ini langsung Bu, tuh nggak nunda-nunda tuh Bu. Ibu habis makan, habis masak, selesai masak dicobain, enak, alhamdulillah, langsung yang dipuji Allah. Tuh Bu. Ya, pulang kerja bawa gaji, kasih ke istri, ya, istri bilang terima kasih ayah, alhamdulillah, langsung yang dipuji Allah, langsung kita kembalikan kepada Allah, karena sesungguhnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun, benar nggak? Semuanya dari Allah dan akan dikembalikan ke Allah, benar nggak Bu? Ya nggak? Tuh. Makanya alhamdulillah sama innalillahi sebetulnya Bu, pengertian hikmahnya masih sama Bu. Kita mengembalikan kemuliaan hanya kepada Allah, sebagaimana kita mengakui bahwa semuanya milik Allah dan akan kita kembalikan ke Allah, Bu. Tuh. Makanya harus dipahami, nyebut innalillahi saat menyebut alhamdulillah saat ada musibah itu bukan berarti salah. Tuh. Kenapa? Karena semuanya memang dari Allah dan kita tetap memuji Allah, Bu. Saat ada musibah yang kita puji tetap Allah, benar nggak? Ya kan, saya kena musibah nih, misalnya apa musibahnya? Misalnya dikatain ganteng, misalnya gitu ya Bu ya. Wah Indra ganteng banget, itu kan fitnah ya Bu. Ya kan? Ya, saya harus tetap yang harus dipuji siapa? Ya Allah Bu, benar nggak? Ya, itu musibah. Jadi jangan aneh kalau ada orang yang punya musibah, tiba-tiba dia bilang alhamdulillah. Tuh. Kenapa? Karena memang kita harus kembalikan kepada Allah. Semuanya milik Allah. Dan lihat Bu, tugas kita sebagai hamba hari ini bukan cuma ibadah. Karena ibadah itu karena artinya diarahkannya ke ibadah, makanya orang mikirnya cuma yang penting sholat. Padahal sholat itu cuma bagian dari menghamba. Benar Bu? Tugas kita tuh nomor satu adalah merendahkan diri. Tuh, merendahkan diri dulu. Nggak akan mampu kita merendahkan diri kalau nggak akan mampu kita sholat dengan kualitas yang terbaik kalau kita nggak mau merendahkan diri, benar nggak? Coba, ibu sibuk tuh, lalu ibu meninggalkan kesibukan yang nilainya miliaran hanya untuk sholat. Kalau nggak merendahkan diri, mungkin nggak Pak sholat dengan kualitas yang terbaik? Nggak mungkin. Lagi sibuk Bu, ibu mungkin masih sholat tepat waktu, tapi sholatnya nggak mau yang kualitas terbaik, pelan-pelan bacanya, khusyuk, pakai baju yang terbaik, ya kan? Kenapa? Karena itu ada aktivitas merendahkan diri tuh.
Jadi kalau hari ini kita sudah menggunakan ilmunya Allah, sudah menggunakan nama Allah, lalu kita menebar kasih sayang dan ternyata Allah izinkan apapun hasilnya, berhasil atau gagal, tetap yang dipuji adalah Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebagai pendukung oke, kita lihat ya, kenapa Allah mengutus para rasul? Tuh, supaya apa sih? Boleh kita baca surat 48 Al-Fat ayat 8 sampai 9. Yang mau baca lagi silahkan. Nanti kita akan balik lagi tuh ke surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. Untuk kita lihat urutannya. Urutan menghamba apa saja. Ya, boleh, mangga. Pak Rahmat Jelita dulu boleh. Ayat 28, Ustaz. Surat Ayat 48, surat 48 ayat 8 dan 9. 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar Oke. kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Nah, lihat tuh, tugas kita apa? Setelah Allah utus seorang Rasul kepada kita, tugas kita apa? Agar kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan dan membesarkan. Benar nggak? Jadi yang dibesarkan siapa? Yang dibesarkan bukan Indra, bukan. Indra ngisi kajian bukan membesarkan Indra. Ya, kita bisnis bukan buat membesarkan kita, supaya kita disebut orang kaya. Bukan. Kita dakwah, kita bersedekah, ngasih makan orang miskin. Bukan buat bilang kita dermawan, bukan. Ya, kita hari ini tugasnya adalah menguatkan dan membesarkan Allah, menguatkan dan membesarkan Islam. Tuh. Jadi setelah Bismillah, siapa yang dipuji? Allah. Alhamdulillah. Inilah konsep yang harus dipahami bersama. Apapun aktivitas kita, mau apapun hasilnya, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang dipuji ya Allah. Semuanya dari Allah dan kita kembalikan ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Punya mobil bagus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Kenapa? Punya Allah. Dititipin sama kita, suatu saat akan diambil lagi sama Allah. Oleh karena itu kita puji Allahnya. Alhamdulillah ya Allah. Saya dititipin. Semoga saya bisa amanah. Alhamdulillah. Ayah bunda, jangan pernah sedikit pun kita berpikir untuk membesarkan diri kita, jangan. Lihat, setelah kita menguatkan dan membesarkan, apa di situ? Wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Ya, agar kita bertasbih kepadanya. Pertanyaan saya, tasbih itu kata-katanya apa? Subhanallah, betul ya? Bertasbih itu kata-katanya subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah, betul? Ya. Oke, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari yang namanya subhanallah tuh ngapain sih, Bu? Kan subhanallah di lisan ya. Perbuatannya apa kira-kira? Kan lisan itu bukti iman. Nah, bukti berikutnya adalah perbuatan, Bu. Hatinya harus mensucikan Allah, lisannya bilang maha suci Allah. Aktivitasnya gimana? Aktivitas yang membuktikan bahwa kita mensucikan Allah. Apa kira-kira? Kebayang nggak? Nih saya kasih clue-nya ya. Wudu, oh ya wudu membersihkan fisik kita, Bu. Bukan mensucikan Allah. Tuh. Lihat ya. Yang namanya suci, maha suci Allah, berarti Allah bersih, betul nggak Bu ya? Ya, jangan kotorin berarti Bu, benar nggak? Berarti tugas kita Bu, jangan kotorin Allah Bu. Kalau nggak bisa membesarkan dan menguatkan, minimal jangan kotorin, benar nggak? Minimal apa? Jaga nama baik Allah, benar nggak Bu? Harusnya kan itu. Prakteknya subhanallah dalam kehidupan adalah menjaga nama baik Allah, Bu. Jangan kita jelekin Allah. Coba. Habis sholat nyolong sendal. Itu yang jelek siapa? Wah, orang Islam nih ngaco nih. Bener gak, Bu? Itu kan jelekin nama Allah. Lihat, semua perbuatan buruk yang kita lakukan hari ini, itu yang jelek Islamnya, bukan manusianya. Tuh. Perbuatan salah yang dilakukan sama orang Islam hari ini di Masjid Al-Jabar dulu pernah ada sampah berserakan. Itu yang jelek Islamnya. Bener nggak? Orang Islam ngomongnya sembarangan. Ada masalah langsung caci maki. Yang jelek Islamnya. Coba.
Orangnya mah nggak kenal. Tugas kita adalah menjaga nama baik Allah. Makanya Allah bilang apa di surat Al-A'la? Surat 87 ayat 1. Coba. Ada yang mau baca? Surat 87 ayat 1. Maya Ummu Sofia. Ibu Maya Ummu Sofia. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Nah, lihat tuh, Bu. yang menciptakan. Udah ayat 1 aja, Bu. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Nama Allah itu maha tinggi sudah. Nama Allah itu maha tinggi, Bu. Nama Allah itu sudah tinggi. Kita harus sucikan lagi, jangan kotorin, jaga nama baik Allah. Benar nggak? Sederhananya kan begitu, Bu. Sekarang pertanyaan saya, di kantor kita, di sekolah kita, kadang ada foto presiden kan? Coba. Ya, Bu. Harus nggak jaga nama baik presiden tuh, Bu? Coba ada nggak yang berani nurunin tuh fotonya lalu injak, boleh nggak? Nggak boleh kan, di penjara, Bu, itu nggak boleh nanti. Itu tugas kita menjaga nama baik tuh. Nah, apalagi Allah. Coba, saya ingat zaman masa kecil saya, Bu, kalau nama bapak saya dipanggil, nama bapak saya Muhammad Idris Sarkowi gitu ya. Lalu dipanggil sama teman saya, Idris kan marah, Bu, bener nggak? Ada nama baik bapak saya yang harus saya jaga nih. Tuh. Padahal bapak saya bukan maha tinggi, Bu, bener nggak? Nah, ini Allah. Allah maha tinggi. Kita harus jaga nama baiknya. Udah dibesarkan, lalu dijaga tuh. Dikuatkan, dibesarkan, dan dijaga nama baiknya. Jadi subhanallah tuh bukan cuma di mulut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak ada rasanya di dalam dada, Bu. Benar nggak? Tapi kalau kita tahu hikmahnya, Bu, di dalam dada ini, subhanallah, bergetar hati kita, Bu. Begitu kita naik motor, ya, lalu tiba-tiba ada orang yang serempetan, kita ngomong subhanallah. Bukan Allah yang salah, tapi dia yang salah, benar nggak? Begitu saya naik motor, tiba-tiba misalnya saya nyerempet orang lain, saya langsung subhanallah. Kenapa saya harus declare kepada Allah, bukan Allah yang salah. Saya yang salah, Bu. Ini ada, Bu. Hikmahnya tuh begitu, Bu. Subhanallah, Bu. Kalau Ibu pahami itu, kemana-mana Ibu nyebut subhanallah, Ibu akan merasakan getaran di dalam dada. Tuh. Ya, Ibu naik motor, Ibu naik kendaraan umum, tiba-tiba macet, subhanallah. Tapi subhanallah tertanam di dalam hati. Macetnya bukan salah Allah. Jadi kita bukan dalam posisi nyalahin Allah. Makanya lihat doanya Nabi Yunus di perut ikan. La ilaha illa anta, subhanaka. Kenapa dia nyebut subhanaka? Tuh, maha suci engkau. Dia mau ngomong sama Allah, ya Allah, bukan salahmu. Yang bikin saya masuk ikan ini salah saya. Makanya disebut apa? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan salah engkau, tapi salah saya. Nah, ini yang harus dipahami, Bu. Kalau mau masalah kita mudah diselesaikan sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah, masalah saya ini bukan salah engkau, salah saya. Saya yang nggak nurut dibilangin, saya yang nggak mau belajar, saya nggak mau ngambil ilmunya, saya nggak mau jalanin hidup dengan ilmumu ya Allah. Padahal udah dibilang Bismillah, ya sudah Bismillah. Hiduplah dengan ilmunya Allah, hiduplah dengan namanya Allah. Kalau sudah sukses, apapun hasilnya, pujilah Allah. Makanya kita sebut lagi, subhanallah, bukan salah Allah kalau kejadiannya adalah di luar harapan kita. Jaga nama baik Allah. Kita bukan nyalahin Allah. Kenapa? Karena semua yang baik dari Allah, semua yang buruk salah siapa? Salah sendiri kan? Boleh baca surat 4 ayat 79. Surat 4 ayat 79. Enggak, Pak Rahmat cerita lagi. Ya, yang duluan Pak Rahmat cerita. Surat 4 ayat 79. Di-unmute dulu, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dan kesalahan dirimu sendiri. Kamu mengikuti Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukup Allah yang menjadi saksi. Nah, lihat tuh. Apapun yang baik-baik semuanya dari Allah. Apapun yang jelek-jelek salah kita sendiri.
Itu Bu. Makanya kita sebut subhanallah untuk mensucikan Allah. Ya Allah, bukan salahmu. Kalau saya punya masalah, bukan salahmu. Lihat ya Bu. Ingat ya Bu ya. Subhanallah itu diucapkan saat kita melihat suatu keburukan ya Bu. Ya Bu. Jadi kalau ngelihat keindahan nyebutnya Masya Allah, bukan subhanallah Bu. Jangan salah nih. Ya. Kita jalan-jalan ke luar kota, lihat pegunungan indah nih kayak Burina di Ciamis kan ini gunung, ada pantai ya. Masya Allah, ini namanya maha besar Allah, maha apa memuji Allah tuh Masya Allah. Kalau subhanallah, kalau kita melihat keburukan. Begitu kita melihat keburukan, ada ada hal-hal yang kurang baik menurut kita, maka kita sebut subhanallah. Dalam artian apa? Kita sucikan Allahnya. Kita declare sama Allah. Kita nyatakan sama Allah. Ya Allah, keburukan ini bukan salah engkau, tapi salah kita. Salah saya. Salah manusia. Tuh Bu. Jadi kalau dipahami, bergetar nggak hati kira-kira Bu? Nyebut subhanallah ada getarannya nggak? Tuh. Hari ini banyak dari kita nyebut subhanallah, nyebut bismillah, nyebut masya Allah, nggak ada getaran. Bahkan nyebut astagfirullahnya sambil marah, Bu. Ya, padahal astagfirullah artinya apa? Aku mohon ampun kepada Allah, kan sebetulnya gitu ya. Tapi ngomong nyebut astagfirullahnya sambil marah sama anak. Karena dibangunin nggak bangun-bangun, astagfirullah. Coba, kan nggak cocok ya Bu. Ya kan? Artinya sama intonasinya nggak cocok, coba. Tuh. Ya, jadi tugas kita dengan ilmunya Allah, kita baru bisa membesarkan Allah. Makanya Allah bilang lagi di surat Ali Imran ayat 123. Lihat. Surat Ali Imran ayat 123. Enggak yang mau baca? Ibu Maya Ummu Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Nah, lihat tuh Bu. Ujung ayatnya Bu. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mampu bersyukur. Berarti bersyukur itu perilaku orang yang bertakwa. Betul bukan? Betul ya Bu? Bersyukur itu butuh ketakwaan Bu. Kalau nggak pakai ketakwaan kita nggak akan bisa bersyukur. Makanya alhamdulillahirobbilalamin adalah mantranya orang bertakwa Bu. Kalau apa-apa ibu mengucap alhamdulillah berarti ibu satu langkah menuju ketakwaan. Dapat rezeki alhamdulillah, dapat kesulitan alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Sekali lagi ya, kenapa alhamdulillah? Karena yang dipuji tetap Allah. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Bu ya. Tuh. Jadi jangan aneh kalau ada orang yang kena musibah kok nggak nyebut innalillahi. Ya karena yang dipuji tetap Allah. Tuh. Apapun itu dari Allah dan kita puji Allah. Tuh. Ya. Makanya bersyukur ada kata-katanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu adalah kata-katanya orang bertakwa. Makanya Allah bilang fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu agar mampu bersyukur. Kalau nggak bertakwa sulit bersyukur Bu. Makanya kita selalu ada tapi kan. Selalu ada tapi kan. Iya sih enak kerja di Sudirman tapi macet. Nah Bu gimana Bu? Yang namanya bersyukur tuh nggak pakai tapi. Ya alhamdulillah sih punya suami tapi kok kentutnya bau ya. Nah gimana coba? Bu kalau udah syukur mah alhamdulillah nggak pakai tapi Bu. Dikasih rezeki sama suami alhamdulillah suami gajian tapi kurang ya. Tuh. Ya, jangan pakai tapi. Kenapa? Karena tak syukur ini butuh ketakwaan sulit memang, betul Bu. Tapi Allah janjikan apa bagi orang yang bertakwa coba? Oke, kita baca dulu ya. Apa betul bertakwa alhamdulillah adalah kata-kata orang bertakwa? Kita baca surat 16 ayat 30. Enggak Bu Mira? Surat An-Nahl ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Nah,
Lihat Bu. Orang bertakwa ditanya sama Allah, wa qila lil ladzina taqau maza anzala rabbukum. Orang bertanya ditanya sama Allah, apa yang sudah Tuhanmu berikan kepadamu? Apa Bu yang didapat sama orang bertakwa kira-kira Bu? Apa? Ya, saya pengen tahu tempat terbaik kebaikan. Ayo Bu, terus Bu. Saya pengen tahu dulu Bu. Orang bertakwa dapat apa aja? Ayo, ayo. Surga, iya. Tuh. Ketenangan, iya. Kok nggak ada yang nulis yang jelek-jelek ya? Emang orang bertakwa nggak ketipu Bu, kira-kira Bu kalau dagang? Orang bertakwa nggak ada yang sakit kah? Orang bertakwa ada yang bokeh nggak kira-kira Bu? Tuh, nggak ada yang nulis juga loh. Luar biasa ya. Coba. Orang bertakwa bisa sakit loh Bu, bener nggak? Ya nggak? Ada nggak orang bertakwa hari ini kalau naik mobil tiba-tiba mobilnya bannya bocor? Ada nggak? Ada. Sama Bu, orang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa dapat masalahnya sama Bu. Kalau sakit ya sama-sama sakit. Ya, kalau punya duit sama-sama punya duit, sama-sama nggak punya duit. Sama-sama kerja. Orang bertakwa juga kerja. Ada yang ngantor, ada yang dagang sama Bu. Kadang-kadang sama juga. Hari ini laku, hari ini nggak laku. Tuh. Tapi yang diterima sama orang bertakwa semuanya adalah kebaikan. Benar nggak? Iya. Ya. Berarti saat punya uang kebaikan, saat nggak punya uang kebaikan Bu. Saat sehat kebaikan, saat sakit kebaikan. Itulah mantranya orang bertakwa. Makanya orang bertakwa kemana-mana, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia paham yang dibesarkan Allah. Saya boleh susah, tapi yang dipuji Allah. Saya boleh punya masalah, tapi yang dipuji Allah. Saya boleh sedih karena orang tua saya meninggal. Saya boleh sedih karena anak saya meninggal, tapi yang dipuji tetap Allah. Saya boleh sedih rumah tangga saya berantakan, tapi yang dipuji tetap Allah. Saya punya sedih istri saya tidak taat. Saya boleh sedih orang tua saya suami saya tidak soleh, tapi yang dipuji tetap Allah. Makanya kita nyebutnya kebaikan. Jadi jangan jangan artikan yang namanya alhamdulillah itu berarti kita senang ya. Oh, kalau suami kita mati, nih suami kita mati, Mas. Suami kita meninggal terus bilang alhamdulillah berarti senang. Bukan, Bu. Bukan berarti senang. Oh, kamu kok senang ya suamimu meninggal ya? Pengen punya suami baru ya? Bukan begitu, Bu. Alhamdulillah itu artinya pemahaman bahwa memang semuanya Allah yang harus dipuji, bukan kita. Ya, jangan sampai membesarkan kita. Yang dibesarkan Allah. Makanya subhanallah wa bihamdihi. Bukan salah Allah, tapi Allah yang harus dipuji. Kan begitu kan? Subhanallah itu maha suci Allah wa bihamdihi, dan hanya Allah yang harus dipuji. Itu makanya kenapa kata-kata itu berat di timbangan, Bu. Ya, orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi ini timbangannya berat di sisi Allah. Kenapa? Karena kita declare kepada Allah, bukan salah engkau ya Allah. Dan cuma engkau yang pantas dipuji. Jangan. Ya Bu, jangan bilang ada orang yang ngomong alhamdulillah berarti wah Kang Dedin kok alhamdulillah berarti dia pengen lagi ngincer istri baru. Bukan begitu Bu, bukan. Ya salah pengertiannya kalau begitu. Alhamdulillah adalah bukti bahwa kita memuji Allah, membesarkan Allah. Apapun masalah saya, yang saya puji tetap Allah. Tuh. Jangan sekali-kali kita membesarkan diri sendiri, jangan. Dulu pernah ada makhluk yang berusaha membesarkan dirinya, ya. Boleh baca surat 7 ayat 20 maaf. Surat 7 ayat 13. Mulai dari 12. Kita lihat ya surat 7 ayat 12. Surat 7 ayat 12. Ya, surat 7 ayat 12. Mangga Bu Safera. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini cerita, ini sebuah makhluk jin yang udah duluan diciptakan Allah, udah duluan tinggal di surga. Lihat, dulu jin tinggal di surga, Bu, benar nggak? Udah dapat kenikmatan, hidup, apa saja bisa diambil, apa saja bisa dia nikmati dengan mudah, dan dia sudah beribadah duluan, menghamba duluan kepada Allah. Tapi begitu Allah bilang, qala mana aka Allah tasjuda amartuk, lihat, kenapa kamu aku suruh? Nah, ada kata kuncinya ya, aku perintahkan, kata Allah. Disuruh bersujud dia nggak mau. Dia menjawab, qala ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia.
Oke, lihat ayat berikutnya, Bu. Ayat 13-nya. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, lihat, Bu. Begitu jin sudah tinggal di surga, sudah ibadah duluan, tapi begitu diperintah Allah nggak mau, Bu. Ya, apa kata Allah? Qala fahbit minha, maka keluarlah kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru biha. Tatakabbaru, kata-kata dasarnya kan kabaro, membesarkan diri ya, Bu. Takabur, sombong. Jadi takabur itu kata dasarnya kabaro, membesarkan. Sombong itu artinya kita membesarkan kita, memuliakan kita, Bu. Ada makhluk yang udah ibadah duluan, udah senior, udah tinggal di surga, tapi dia lupa, dia membesarkan dirinya, nggak taat sama Allah. Apa Allah bilang? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj, keluarlah kamu. Ya kan? Wa innaka minas sogirin, kamu termasuk yang dikecilkan, sogirin dikecilkan, dihinakan loh. Makanya lihat. Oleh karena itu jangan sekali-kali membesarkan diri. Biarkan Allah yang besar. Kita mah kecil aja. Supaya nanti kalau kita mengecilkan diri, nanti Allah besarkan. Itu rumusnya, Bu. Ya. Jangan sampai membesarkan diri. Kita hidup di dunia ini merendah. Sudah cukup merendah. Biar Allah saja yang besar. Allahu Akbar. Cukup Allah saja yang terpuji. Makanya kita sebut Alhamdulillah. Makanya kita sholat 17 rakaat, Bu. Allahu Akbar terus yang disebutkan. Allahu Akbar, mayoritas kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingat-ingat terus di kuping kita. Yang besar itu Allah, yang besar Allah. Ya kalau kita sukses tetap karena Allah. Tuh. Jadi kemana-mana orang bertakwa ngomong Alhamdulillah itu dalam tanda bahwa yang dibesarkan Allah. Ingat yang tadi ya, Bu ya, tugas kita setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya membesarkan dan menguatkan dan membesarkan. Tuh. Setelah menguatkan dan membesarkan, kalau kita tidak mampu menguatkan dan membesarkan, minimal jaga nama baik Allah. Betul nggak? Ya, makanya ada orang yang bilang begini nih, kalau nggak mampu bantuin, minimal jangan ngerusakin. Kalau nggak bisa bantuin, minimal jangan gangguin. Kan gitu ya, Bu? Tuh. Tugas kita adalah itu minu billahi wa rasulihi wa tuwakkiruhu wa tuwazziruhu wa tuwakkiruh, menguatkan dan membesarkan. Kalau kita nggak mampu menguatkan dan membesarkan, minimal jaga nama baik Allah, Pak. Jangan jelek-jelekin Allah, Pak. Ya, ini tugas kita. Makanya harusnya semua pakai ilmu Allah. Pakai ilmu Allah supaya kita bisa membesarkan Allah. Bukti orang bertakwa itu selalu menyebut kebaikan. Kita kalau dapat kebaikan nyebutnya alhamdulillah. Kalau dapat kebaikan kita nyebutnya alhamdulillah, betul enggak? Ya kan? Tuh. Ya, sekali lagi orang bertakwa itu bukan cuma dapat kebaikan doang, Bu. Dapat juga kadang-kadang keburukan, Bu, sebagai bentuk ujian ya. Dagang ada yang nggak laku, makanya dia sebut alhamdulillah. Saya pernah dikeplak sama orang, Bu, beneran. Ya, saya dikeplak sama kakak kandung saya sendiri. Begitu ibu saya meninggal tahun 2020, saya bilang alhamdulillah. Dikeplak, emak lu meninggal lu, kok lu bilang alhamdulillah? Oh iya sudah, saya ganti saja. Bu, lihat ya, Bu. Kenapa nyebut alhamdulillahnya untuk wilayah-wilayah yang musibah ya, jangan kencang-kencang. Ya, jangan kencang-kencang. Kenapa? Selain banyak orang yang belum ngerti, Bu, selain banyak orang yang belum ngerti, tapi perintah Allah, Bu. Kita baca ya surat 4 ayat 69 sampai 70. Silakan. Siapa yang mau baca nih? Bu Safera lagi? Yang lain nggak ada yang mau baca? Baca surat 4 ayat 69 sampai 70. Mangga Bu Safera. Ada, maaf Bu Safera, ada yang baru nih. Bu Yuli PML. PML dari mana saya nggak tahu. Pemalang mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 69 ya. Ya, 69 dan 70. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang ke-70, yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Nah, lihat Bu.
Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu nikmat dari Allah dan cukup Allah aja yang tahu. Ya nggak? Kalau kita dapat kenikmatan seperti kenikmatan ketaatan, ya, seperti para para nabi kan, para orang-orang taat kan, kenikmatan orang-orang soleh seperti disebut di surat 4 ayat 69. Allah bilang kalau kayak gitu cukup Allah saja yang tahu, Bu. Makanya kalau ibu lagi tahajud lalu ibu merasakan, Masya Allah tahajud saya hari ini kok luar biasa menyentuh hati, baca Qur'annya bikin nangis, itu kenikmatan ketaatan, Bu. Cukup Allah saja yang tahu, nggak usah diposting. Alhamdulillah malam ini tahajudnya bisa nangis, baca Qur'annya menggetarkan hati, nggak perlu, Bu. Nggak perlu tuh yang kayak gitu. Ya, jadi saya dengan teori Quran dengan izin Allah ada dua nikmat nih, Bu. Ada nikmat yang harus disembunyikan, ada nikmat yang harus diucapkan. Ya, Bu. Kok ada nikmat yang harus diucapkan? Iya kan Allah bilang wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Surat Ad-Duha ayat 11 ya. Benar nggak? Surat 93 ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dengan apapun nikmat Allah harus diucapkan. Tuh. Diucapkan bisa nyebut alhamdulillah, bisa disampaikan kepada orang lain alhamdulillah Allah tolong saya hari ini. Tuh. Itu perlu diucapkan, tapi kalau nikmat ketaatan, nikmat kesolehan jangan diucapin, Bu. Hari ini banyak orang yang posting tuh. Alhamdulillah hari ini tahajud saya 11 rakaat luar biasa menggetarkan hati. Bu, jangan, Bu, yang itu mah ya. Karena perintah Allah itu, Bu. Cukup kita saja yang tahu dan Allah cukup. Tuh. Oke. Jadi ayah bunda semua, alhamdulillah adalah mantranya orang bertakwa. Kata-katanya orang bertakwa. Kenapa? Karena apapun milik Allah dan yang dipuji hanyalah Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Ya. Jadi jangan salah sangka kalau ada orang yang istrinya meninggal lalu dia bilang alhamdulillah, jangan dipikir dia mau kawin lagi, bukan. Dia memang memuji Allah. Tuh. Ya. Jangan salah sangka ya, Bu, dia memuji Allah. Tuh. Karena memang yang harus dipuji Allah. Dan orang bertakwa, Bu, apa yang dikasih sama Allah kira-kira kalau kita bertakwa? Ya. Ya sebelum nyampe ke orang bertakwa deh. Kalau kita kemana-mana menyebut kebaikan dulu deh. Apa yang kira-kira dikasih sama Allah, Bu? Ada yang tahu nggak? Wah, naik kereta nih. Wah, keretanya padat. Alhamdulillah, kebaikan. Pas mau turun, kok hujan, nggak bawa payung lagi. Alhamdulillah, kebaikan. Kira-kira, Bu, kalau nyebut begitu terus, dikasih apa sama Allah? Yang pertama. Mau tahu nggak, Bu? Kita baca surat 92, surat Al-Lail. Ayat 5, ayat 6. Ayat 5, 6, 7. Khususnya di ayat 6-nya. Ya. Ketenangan, oke, kita lihat, Bu. Nah, yang mau baca silakan. Baca Arabnya dulu ya, tapi ya ayat 6 baca Ummu Sofia, mangga. Ayat 6 baca Arabnya dulu, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saddaqa bil husna. Nah, artinya, Bu. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Oke. Saya jelaskan sedikit ya, yang namanya terjemahan Quran. Menurut ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran ada dua jenis. Yang pertama adalah terjemahan tafsiri, yang kedua terjemahan sesuai lafadznya, sesuai maknanya saja, sesuai bahasanya. Yang dimaksudkan di sini dan membenarkan adanya pahala kebaikan berupa surga ini adalah terjemahan tafsiri. Husna diartikan surga. Betul ya, Bu? Husna kata dasarnya apa? Hasanah kan? Hasan kan? Hasan artinya apa? Kebaikan. Oke, kita pakai bahasanya saja, Bu. Wa artinya dan. Sodako membenarkan. Bi dengan. Al-husna kebaikan. Benar, Bu? Simpelnya membenarkan semuanya adalah kebaikan. Betul nggak? Ya kan, kalau secara bahasa begitu kan. Apa yang kita lakukan kalau kita membenarkan segala sesuatu dengan menyebut kebaikan? Apa yang dikasih? Bu Umayyah Ummu Sofia baca ayat 7-nya. Masih di mute, Bu. Langsung artinya. Bismillah, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Kalau kemana-mana kita selalu bilang kebaikan, kebaikan, alhamdulillah. Maka Allah bilang apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka pasti akan kami
mudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Bu, saya pernah ngisi kajian di Bekasi Timur, Bu. Berangkatnya naik kereta. Jam 5:30 baru berangkat. Begitu naik kereta, panitianya bilang, Ustadz di sini hujan. Saya jawab, alhamdulillah. Kebaikan. Ya, begitu sampai Bekasi Timur, alhamdulillah baru selesai azan. Dan saya tanya sama petugas kebersihan, Pak, masjid di mana ya, Pak? Oh, di sini ada musola. Enggak, saya mau ke masjid. Oh, masjid ada di luar, Pak. Tuh di sebelah kiri. Ternyata masjidnya dekat, dan begitu saya keluar dari stasiun, hujannya sudah reda. Sudah berhenti, Bu. Jadi saya nggak kehujanan. Yang jemput saya bilang begini, Ustadz mohon maaf, saya jemputnya tunggu dulu ya. Karena istri saya mau berangkat kerja, tapi mau naik busway. Saya anterin dulu ke busway. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi pada saat dia WA, saya sholat. Selesai sholat, dia bilang, Ustadz saya udah nyampe. Saya bilang, loh kok udah nyampe? Iya Ustadz. Ternyata istri saya berubah pikiran. Dia pengen naik kereta, nggak jadi naik busway. Lah, berarti kan saya nggak perlu nunggu ya, Bu. Padahal, Bu, pada saat dia bilang mau nganter istrinya dulu naik busway, saya udah rencana tuh mau beli batagor dulu, Bu. Itu rencana di kepala saya gitu. Dia ke sana, saya mau beli batagor lah, enak itu batagor, Bu. Tapi qadarullah, gara-gara dia udah nyampe duluan, nggak jadi beli batagor kan? Tuh, ya Bu. Akhirnya berangkatlah dia. Alhamdulillah, saya bilang, nggak jadi beli batagor. Alhamdulillah, kebaikan. Sampai lokasi udah ada batagornya. Masya Allah, tuh. Ini kesaksian yang harus saya sampaikan. Hanya nyebut kebaikan, Allah mudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Jadi praktekin, Bu. Kemana-mana bilang kebaikan, alhamdulillah. Kebaikan, alhamdulillah. Ada keburukan, subhanallah, bukan salah Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah. Aku puji Allah, ya kan? Subhanallahu wa bihamdihi. Ya, aku puji Allah, bukan salah Allah. Aku besarkan Allahnya. Tuh. Apalagi yang dijanjikan Allah buat orang bertakwa. Ini ayat 1000 dinar, Bu. Orang pada hafal semua, benar nggak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba. Tuh. Barang siapa yang bertakwa, pasti aku beri jalan keluar. Dengan cara apa? Dikasih rezeki yang tak terduga. Orang nyebutnya bertakwa. Prakteknya takwa gimana? Salah satunya prakteknya takwa adalah bilang apapun kebaikan, Bu. Benar nggak? Nah ya, kalau ibu nyebut kebaikan, ibu ngeluh apa nggak kira-kira? Anak nangis nih, ngamuk, kebaikan. Marah nggak Bu kira-kira, Bu? Harusnya nggak bakalan marah, Bu. Makanya ciri-ciri orang bertakwa kan menahan marah, betul nggak? Memaafkan, ya kan, sesuai dalilnya tuh. Makanya dimulai dengan nyebut apa? Bu, menahan marah itu susah. Memaafkan itu susah. Makanya dimulai dengan ngomong apa? Ngomong alhamdulillah dulu, Bu. Alhamdulillah. Insya Allah tuh nggak jadi marah, Bu. Meskipun berat, alhamdulillah lagi. Subhanallah, alhamdulillah lagi. Coba, mau marah nggak kira-kira, Bu? Tuh. Nggak bisa marah, Bu, kalau kita udah ngomong alhamdulillah. Nah, itu makanya setelah bismillah Allah bilang alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Dan banyak yang dijanjikan Allah buat orang bertakwa. Tadi surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Belum di ayat 4-nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa, aku bikin urusannya jadi mudah. Betul nggak? Surat 65 ayat 4-nya. Surat 65 ayat 5-nya apa? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Benar nggak? Orang yang bertakwa, aku ampuni dosanya dan aku kasih balasan yang besar. Tuh. Meskipun hari ini ibu dipepet orang, ngeselin, ibu bilang alhamdulillah, lihat Bu, diampuni dosa kita dan dikasih balasan yang besar. Ini surat At-Tolak, surat 65 ayat 2, 3, 4, 5. Orang hari ini cuma sepotong aja bacanya. Kenapa? Karena di orientasinya rezeki doang, di kepala kita duit doang, benar nggak? Di kepala kita duit aja. Padahal jadi hamba Allah itu orientasinya merendah dulu, merendahkan diri dulu. Tuh. Nggak nyampe Bu materinya, Bu, udah jam 7. Masya Allah. Padahal saya masih mau ngasih lihat ciri-ciri hamba Allah, Bu. Tapi kita bahas dia akan datang lah, insya Allah, supaya lebih mendalam. Hari ini kita memahami dulu kenapa setelah bismillah, alhamdulillah. Ya, setelah bismillah, alhamdulillah. Setelah kita pakai ilmu Allah, kita besarkan Allahnya, bukan kitanya yang dibesarkan ya Bu ya. Indra nggak usah dibesarkan Bu, udah gede badannya. Ya, yang dibesarkan Allah saja. Tuh. Makanya Masya Allah Bu, kalau kita memahami konsep ini, baca Al-Fatihah saja. Nggak ada ayat neraka di situ Bu. Nggak ada ancaman neraka, tapi bisa nangis nggak sekarang kira-kira Bu? Baru nyebut bismillah kemarin sudah nangis kita, 1 jam nangis bareng Bu. Ya. Sekarang memahami, oh iya ya, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, bukan kita yang besar.
Tuh. Sehingga begitu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, udah nangis duluan. Nggak perlu ayat neraka, Bu. Al-Fatihah saja insya Allah kita bisa nangis. Belum lagi nanti berikutnya, Bu. Ya, Allah bilang Malik Yaumiddin. Wah, aku loh yang berkuasa terhadap hari pembalasan. Itu kan menakutkan ya. Bu. Nah, tuh. Belum lagi Ihdinas Siratal Mustaqim. Wah, kita udah bahas sedikit Ihdinas Siratal Mustaqim di pembukaan Meaningful Al-Fatihah. Bahwa kita semua jalannya menuju neraka. Mudah-mudahan masih ingat ya Bu materinya. Kalau udah lupa, tinggal dicari aja videonya. Masih ada semua, tinggal diulang. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu hikmah kenapa dari bismillah jadi alhamdulillah. Ya, hikmahnya adalah pakailah semuanya dengan nama Allah, dengan izin Allah, dengan ilmunya Allah, tebarkan manfaat kemana-mana, tapi dengan menebarkan manfaat kita membesarkan Allah, bukan membesarkan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kang Dedin mangga, silakan untuk tanya jawab. Sudah ada yang tanya, tunjuk tangan, masya Allah. Sabar ya. Ya, benar semuanya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kalimat yang sering kita bilang, apalagi pas mau mukadimah, alhamdulillah ya. Yang selalu kita ucapkan, dan hari ini kita memaknainya dengan masya Allah ya. Ternyata luas, apa-apa alhamdulillah. Cuman emang harus pas ya, ngomonginnya, apalagi di depan orang. Kadang orang beda interpretasinya gitu. Alhamdulillah itu kayak gini, kayak kita bilang alhamdulillah, tapi hanya alhamdulillah itu, oh kamu ini ya, masya Allah ya, ini ya, gitu. Kayak alhamdulillah gitu, kayak justru kan beda kalau pakai bahasa Indonesia tuh kayak segala puji bagi Allah. Jadi kayak dibalikin lagi gitu. Tapi kalau Ya, kalau di pikiran kita tuh alhamdulillah itu kayak orang apaan kayak sih kita gitu nerima, kan. kayak kita nerima gitu ya Kang. Kayak Nerima, kayak alhamdulillah. alhamdulillah gitu. Wah, hebat ya gini-gini alhamdulillah gitu, kayak nerima gitu, kayak mengakui. Tapi sebenarnya kalau ya kita tahu maknanya kan kayak ya, misal dari terjemahannya aja, segala puji bagi Allah. Pujian hanya untuk Allah, bukan buat saya gitu. Nah, itu tuh kan kayak gitu, kayak orang tuh kayak masih gimana gitu Ustaz. Iya. Hanya benar kata Ustaz, jadi mungkin kita harus tahu nih kapan kita ngucapin alhamdulillah yang kenceng gitu. Iya, Sama betul. yang ya alhamdulillah cuman alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah gitu. Ya, baik, kita masuk ke pertanyaan. Ini kayaknya Pak Zulnedi udah nggak sabar nih kayaknya. Silakan Pak Zulnedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanya kepada guru. Dengan saya Ustadz, pada akhir-akhir ini saya sering menemukan yang di jalan, Ustadz. Sering saya menemukan. Sejak dulu sampai sekarang tuh sering menemukan. Tapi ada sebagian yang saya ambil, dan akhir-akhir ini saya nggak ada, ya saya ambil biar aja tuh. Kenapa tuh uang tuh sering saya temui, Ustaz? Karena sekarang ini saya sedang dalam kesulitan tentang keuangan, Ustaz. Tapi justru uang itu bertemu di sana di sini itu. Jadi kadang saya berpikir, gimana tuh ya, Cik? Jadi saya sudah berdoa juga, Ustaz, untuk mencari apa sinyal-sinyal yang diberikan oleh Allah itu kepada saya, sehingga saya seperti itulah yang saya temui dalam kehidupan. Hampir setiap hari saya temukan, tapi saya akhir-akhir ini nggak ada, saya biar aja, kadang-kadang suruh aja orang ambil gitu, karena takut juga kemana tanggung jawabnya besok gitu. Kemana diberikan itu kan aja guys. Masya Allah. Jadi yang saya cari tahu apa tuh sinyal-sinyal yang diberikan kepada saya oleh Allah. Jadi sampai sekarang saya belum
temui. Jadi saya ingin juga sekira, jadi terpaksa juga saya tanya sama Ustaz gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, berarti Pak Rahmat Jelita ini sering nemu duit gitu ya, Pak ya? Mau lagi butuh duit, nemu duit Bu, coba luar biasa ya. Tapi nggak diambil Bu, nemu duit. Iya nggak diambil orang 10.000 coba. Kalau setumpuk sekoper dibawa pulang. Ya, Bu. Oke, Pak Rahmat dan Bu Jelita, begini. Allah itu bisa menolong kita dengan cara apapun. Mungkin saja ya Pak, caranya adalah dengan nemu uang, mungkin saja. Tapi uang kalau kita boleh nemu itu bukan punya kita. Betul kan? Bukan punya kita kan? Kecuali uang yang kita temukan itu setelah kita simpan beberapa waktu tidak ada yang mengakui. Misalnya ibu nemu uang 20 juta di pinggir jalan gitu ya. Ibu bawa Bu, jangan ditinggal. Kenapa? Tujuannya apa? Diselamatkan dulu tujuannya. Jadi kalau nanti suatu saat ada orang yang ngaku, saya kehilangan uang di daerah 20 juta, kalau ada yang nemu, ya. Saya pernah dengar kan kisah seorang cleaning service yang nemu koper isinya 500 juta, Pak, di kereta, ya, di stasiun Bogor kalau nggak salah itu. Lalu dia ambil kan, Pak. Tapi sama dia diselamatkan. Cuma karena dia nggak dipegang sendiri, dia serahkan ke bosnya. Ternyata apa? Setelah itu ada orang yang nyari, kopernya ketinggalan, dikembalikan. Apa? Dapat hadiah dari yang punya uang, dapat hadiah dari negara kan? Tuh, malah dapat gede dia. Ya. Jadi Pak Rahmat dan Bu Jelita kalau nemu uang, Pak, apalagi jumlahnya besar, ambil, tapi tujuannya untuk diselamatkan, bukan untuk dimiliki. Jika Bapak nemu uang misalnya 1 juta, ya, misalnya berapapun lah Bapak nemu uang, lalu sampai jangka waktu tertentu, misalnya seminggu, sebulan, tidak ada yang mengakui Pak, ya bisa jadi itu rezeki Bapak, tapi keluarkan zakatnya. Zakatnya harta boleh nemu berapa persen Pak? 25%. Ya, 25%. Jadi kalau Bapak nemu uang 10.000 rupiah, ya, lalu disimpan Pak sebulan, nggak ada yang ngaku nih, ya mungkin rezeki Bapak, tapi zakatin 2.500 Pak, 25%. Tuh, ya, semangat kita kalau nemu uang itu yang pertama bukan dijajanin dulu, tapi diselamatkan, takut ada yang nyari nih. Kenapa Pak? Kalau lagi nggak punya uang Pak, 10.000 juga berharga ya Pak. Lumayan bisa beli token tuh. Ya, saya jujur Kang Dedin, di rumah saya ini token listrik itu 50.000 sehari habis. 50.000 sehari habis. Jadi kalau saya ngisi token 100.000 2 hari itu habis Bu. Ya dengan izin Allah 2 hari habis. Kenapa? Karena di kompleks saya ini panas. Kalau nggak pakai AC nggak bisa tuh sama sekali, tuh panas sekali tuh. Ya, jadi rumah pakai kamar pakai AC semua. Jadi 50.000 itu sehari. Jadi kalau lagi nggak punya uang Pak, lagi Allah takdirkan diuji tidak punya uang 20.000, 10.000 itu ya saya belikan token dulu buat bertahan, meskipun cuma bertahan berapa jam. Jadi kalau nemu uang 10.000 Pak, bisa jadi yang kehilangan itu orang yang butuh kayak gitu tuh Bu. Ya Pak. Jadi jangan dipakai dulu tuh, simpan dulu, standby. Makanya saya kadang-kadang cocok juga sama orang yang berdiri di situ lama nungguin ya Pak. Cuma diinjek kalau itu kan sama dia kan biar ada yang nggak ada yang lihat. Enggak, kita duduk di situ, pegang uangnya. Ayo yang tadi kehilangan uang 10.000 siapa? Jangan-jangan memang orang lagi butuh makan, uangnya cuma segitu-gitunya, ya. Lalu dia kehilangan. Gitu ya Pak ya. Jadi semangatnya pertama kalau nemu uang, ambil tapi bukan untuk dipakai, diselamatkan. Takut ada orang yang mengakui lalu berikan. Tapi kalau sudah sampai beberapa waktu ya, kalau 10.000 mungkin orang nggak nyariin Pak. Bapak tunggulah 2-3 hari gitu ya. Nggak ada yang nyariin ya sudah. Tapi kalau uangnya 50 juta, rasanya mah nanti ada yang nyari Pak. Bener nggak? Ya ditunggu saja nanti ada yang cari. Tunggu aja beritanya. Begitu ada yang nyari, sampaikan, berikan kepada dia, Pak, ciri-cirinya apa, kasihkan. Tujuan kita menyelamatkan uang itu bukan untuk kita nikmati, tapi untuk kita kembalikan ke orangnya. Ya, kalau sampai satu titik memang nggak ada yang ngaku, Pak, ya Bapak pakai, tapi Bapak bayar zakatnya 25%. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Pak ya. Karena itu kan yang termasuk harta karun ya. Harta karun, orang gali tanah dapat harta karun gitu ya. Ya, Allah alam bisawab. Gitu ya Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan Pak Rahmat besok bisa nemu uangnya yang lebih banyak lagi ya Pak. Ya. Saya juga mau dong, Ustaz. Ya, amin. Oh, silakan berikutnya. Ya, selanjutnya ada Ibu Maya. Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini Afwan kalau kurang jelas suara saya lagi ini. Alhamdulillah lagi diuji. Dikasih flu sama batuk sedikit. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Tadi Ustaz kemana? Ada Bu, ada kedengeran. Afwan Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustaz yang tadi kalau seingat saya yang menyelamatkan Bilal bin Rabah itu radhiyallahu an itu Abu Bakar ya Ustaz ya, Abu Bakar. Ya. Oh ya, oke. Nah, tadi disebutnya siapa Bu? Utsman bin Affan yang bayar bukan? Bukannya dari uang beliau karena beliau juga kaya kan ya Ustaz Oh ya? ya. Saya nyebutnya Utsman apa Abu Bakar tadi? Oh, tadi Ustaz sampaikan Utsman. Oh, Utsman. Oh, maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Iya, saya konfirmasi aja Ustaz. Ya, siap. Okay. Akhirnya saya yang keliru gitu Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz kan tadi kalau untuk musibah alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Kemudian kalau yang baik pun kita alhamdulillah. Iya. Nah, barangkali mungkin ya, membiasakan diri ini ya Ustadz ya. Alhamdulillah ala kulli halin itu ya Ustadz ya kalau untuk negatif ya. Terus kalau untuk yang positif, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Begitu ya Ustadz. Nah, itu yang saya kadang-kadang juga kurang membiasakan diri gitu ya Ustadz ya, kan ada tuntunannya begitu ya Ustadz ya. Betul. Nah, kemudian yang tadi terakhir Ustadz, jadi saya pengen memastikan lagi karena kemarin kan kejadian juga tuh si kakak jualan, kemudian dia nemu uang 1.000 di lapaknya gitu. Ya. Terus kan bingung ya Ustadz ya, yang belanja ke dia banyak gitu ya, dia jualan pernak-pernik begitu. Kemudian di bazar gitu, terus akhirnya karena bingung kan nggak mungkin ya 1.000 gitu dicariin gitu ya. Kalau 10.000 masih dicariin barangkali ya lumayan beli apa gitu ya Ustadz ya. Tapi kalau 1.000 kan enggak. Jadi dia tanya mama ini gimana ya saya bilang ya udah sedekahkan atas namanya, bener nggak Ustadz ya. Terus kemudian saya pernah belajar juga untuk apa sih kalau barang yang jatuh itu termasuk uang ya berarti Ustadz ya. Kayak upah itu ya Ustadz ya yang harus diumumkan selama setahun ya Ustadz ya. Betul. Nah, kemudian kalau yang ada juga rikas ya, Ustadz ya, yang tambang kecil atau barang yang ada yang disebut harta karun itu ya Ustadz ya. Itu kan harus ada 1/5-nya ya Ustadz ya. Ya, Humus kan ya. Nah, itu mungkin barangkali ini masalah fikih, tapi saya harus konfirmasi lagi nih karena saya pernah belajar Ustadz seperti itu gitu. Iya, betul. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Oh iya, betul Bu. Yang pertama ya yang menyelamatkan Bilal bin Rabah itu Abu Bakar ya. 100 ukiyah dibayar. Ya, 100 pokoknya menurut dia mahal gitu ya. Menurut Abu Bakar murah, disebut murah ya Bu. Ya. Bukan soal Abu Bakar kaya banyak duit, bukan. Karena memang dunia itu harus dikecilkan Bu. Dunia itu harus dikecilkan, jangan dibesarkan dunianya. Kita sering membesarkan dunianya ya. Wih, mahal banget ya. Berarti kan dunianya besar tuh, Bu. Harus dikecilkan. Murah itu Allah Maha Kaya. Gitu aja, Bu. Saya pernah bayar anak jemputan tuh 250.000 ya. Lalu si gokarnya bilang, Mas kemahalan, kebanyakan Mas. Nggak apa-apa, Allah Maha Kaya. Gitu, Bu. Jadi kecilkan. Dunia itu harus dikecilkan, ya. Itulah sikapnya Abu Bakar. Bukan dia sombong banyak duit, bukan. Tapi dia mengecilkan harta, mengecilkan dunia, membesarkan Allah. Itu ya. Yang kedua, betul Bu, memang harus diumumkan. Cuma masalahnya kalau uangnya kecil-kecil, ngapain juga kita lama-lama ya Bu. Kadang-kadang kalau uangnya kecil 1.000, 5.000, orangnya juga yang kehilangan nggak nyari biasanya. Itu. Ya, udahlah. Kalau kita berkelebihan, makanya perintah Allah kan sabar ya. Coba kita baca surat 4 ayat 6. Ini ayat tentang menyerahkan uang harta waris ke anak yatim. Tapi Allah bilang wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu kaya, kalau kamu berlebih falyasta'fif, maka bersabarlah gitu. Artinya apa? Ini bisa kita pakai juga kalau buat nemu duit kan Bu. Kalau kita banyak duit ada berlebih, ya nggak usah lah diambil lagi tuh uang, itu kan sedekahin aja gitu ya. Sehingga tanpa harus diumumkan lama-lama juga nggak masalah. Tapi kalau uangnya banyak, ya harus diumumkan minimal setahun. Kenapa? Karena takutnya orangnya lupa.
lupa sebulan masih lupa, meskipun kayaknya nggak mungkin ya kalau 500 juta sampai sebulan lupa aja ya. Tapi pernah ada Bu, ya. Ini saya kenal seorang pengusaha besar, ya Bu. Seorang pengusaha besar kaya banget, lalu dia mau nyari kantor Bu. Dia bilang udahlah jangan di gedung lah, kita beli rumah aja. Cari-cari rumah, ada rumah yang cocok di Kebon Jeruk Bu. Rumah cocok di Kebon Jeruk. Akhirnya diproses, wah rumah ini cocok dah, mau dijual juga nih sama yang nungguin ya. Begitu mau diproses, suruh notarisnya yang jalanin, notarisnya proses dong, Ted. Begitu diproses, Bu, dia bilang, lah ngapain rumah ini dibeli? Loh kenapa? Kan punya bapak ini. Coba dia lupa, coba. Kalau dia punya rumah di situ. Saking banyaknya asetnya. Dan ini kejadian. Saya bilang, Masya Allah, Pak, saking banyaknya aset sampai lupa kalau itu rumah bapak. Coba. Itu. Ya makanya perlu kita tunggu sampai 1 tahun minimum. Kalau lebih dari 1 tahun nggak ada yang mengakui, bayar zakatnya. Zakatnya betul 1/5 ya Bu, bukan 25% ya. 20%. Pajak sama dengan zakat hadiah ya, sama dengan zakat hadiah 20%. Nah, yang berikutnya ya sama, harta karun juga sama begitu ya Bu. Jadi harta penemuan, harta karun kan kalau kita menggali makanya tambang, mau batu bara, mau minyak, itu kan zakatnya 20%. Zakatnya 20%. Kenapa? Karena itu barang penemuan yang termasuk disebut harta karun. Itu zakatnya 20% dan itu tidak pakai ini ya Bu ya, tidak pakai apa? Astagfirullahaladzim. Nisab ya. Jadi kalau orang punya tambang itu ya begitu dia gali langsung bayar 20% tuh. Kalau pertanian ada nisabnya ya. Kalau pertanian nisabnya ada 6 kintal lebih. Ya kalau kita panen padi 6 kintal itu baru bersihnya, setelah dipotong biaya-biaya masih ada hasil 6 kintal, bayar zakatnya 5% kalau pakai pengairan irigasi, 10% pakai pengairan air hujan. Kalau ada yang salah boleh bantu revisi ya, karena fikih ini luas banget dan ngapalinnya kadang-kadang juga perlu effort ya Bu. Apalagi nggak tiap hari ngurusinnya, jadi biasanya nggak terlalu inget. Tambang ada nisabnya Bu Maya? Nisabnya tambang ada nggak? Tambang batu bara gitu, minyak, nisabnya berapa ya? Padi 980 kilo. Iya padinya, tapi kalau udah jadi gabah berapa? 6 kintal setahu saya, 6 kintal lebih ya, 650. Nanti boleh dibaca lah ya, karena itu angka-angka yang harus diingat ya. Belum tentu kita semua ingat, kecuali bahasanya tiap hari fikih tuh. Jadi ya kalau soal fikih ntar lah saya buka dulu, kalau saya selalu begitu. Kalau ada orang minta konsultasi fikih, saya bawa aja bukunya, saya bawa kitabnya tuh. Kalau beras setahu saya 6 kintal, tapi beras yang sudah lepas dari ininya ya, sudah lepas dari batangnya, sudah jadi gabah. Jadi gabah atau jadi beras ya? Mohon maaf ya, saya takut salah nih. Takut salah. Tapi ya nanti kita cek saja kitab fikihnya ya. Karena fikih ini angka-angka yang memang harus dihafal dan mutlak tidak boleh salah. Jadi saya juga nggak tiap hari ngurusin fikih zakat ya. Sehingga kalau saya ada yang nanya, biasanya saya buka saja gitu ya. Karena luas banget kan. Onta sama sapi zakatnya beda. 1 ekor onta itu sudah keluar zakatnya. Sementara kalau sapi minimal berapa ekor? 4 kalau nggak salah. Minimal 1 sampai 5 itu 1 ekor kambing. Tuh. Kalau unta 1 ekor unta sudah sedekah, sudah zakat 1 ekor kambing. Tuh. Belum lagi nanti ada umurnya segala macam kan. Makanya ya butuh effort untuk menghafalkannya. Jadi mohon maaf ya kalau soal zakat dan lain-lain, kalau saya salah mohon maaf, tolong dibantu revisi saja ya, karena itu memang harus dihafalkan secara mendetil ya, sama kayak kita ngapalin rumus fisika aja Pak. Rumus matematika coba, masih ada yang ingat rumus Pitagoras? Coba ya, belum tentu hafal biasanya. Makanya kalau ujian fisika, statistika, terus matematika di perguruan tinggi diperkenankan open book ya. Tuh, diperkenankan open book biasanya. Kenapa? Karena rumusnya belum tentu hafal. Gitu. Allah alam bisawab. Gitu ya, Bu Maya, mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah. Terima kasih atas revisinya. Ada lagi Bu Maya mau ditambahin? Masih Raisen? Kalau untuk fikih ya, emang itu pembahasannya tersendiri karena kita sekarang kan fokusnya di pemaknaan tentang Al-Quran ya, pemaknaan alhamdulillah itu. Jadi kita fokusnya kita cukupkan di situ aja gitu. Karena kalau melebar ke fikih ini, kalau fikih biasanya udah tuh panjang. Kalau udah ini nanti kalau ini kayak gimana? Kalau kayak gini gimana tuh?
Kalau fikih itu kalau udah masuk ke sesi pertanyaan, wah udah tuh panjang. Sesi pertanyaan tuh bisa 1 jamnya sendiri tuh. Kalau kita lagi buka kelas fikih kayak gitu ya. Karena nanti setiap orang nanti klausulnya berbeda, kasusnya berbeda. Ustadz kalau kayak gini gimana? Kalau keluarga saya kayak gini gimana? Wah itu Ya. udah panjang lah ya. Jadi mudah-mudahan next gitu ya. Mungkin ada pembahasan pembahasan tersendiri tentang fikih gitu, biar kita lebih paham juga tentang fikihnya. Dan untuk di sini kita kita cukupkan saja untuk apa bahasannya itu nggak kemana-mana. Jadi tentang makna-makna Al-Quran ya, terutama kalau tadi itu kita memaknai gimana caranya kita memaknai Alhamdulillah itu ya gitu. Jadi selebihnya mungkin bisa kita belajar di forum yang berbeda nanti dihususkan terutama untuk fikih dan yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Maya. Dan selanjutnya ada Bu Zalia. Silahkan Bunda. Silakan Bu Zalia. Belum lagi fikih 4 mazhab ya Bu, beda-beda ya. Nah, itu dia. Makin, makin, wah, makin panjang itu. Ya, betul. Saya alhamdulillah sih kitab-kitab fikih di atas ada ya di ruang baca. Ada fikih 4 mazhab juga. Tapi memang ya itu effort menghafalkannya betul-betul ya Bu. Belum lagi fikih wanita, fikih pria. Wah ini banyak banget lah ya. Maka Bu Zalia silakan. Silakan Bunda. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz, anak pengen nanya, tapi di luar Al-Fatihah nggak apa-apa ya Ustaz? Ya silakan Bu. Apa? Anak tuh nggak tahu udah pernahnya di sini apa belum ya. Waktu anak pertama ditinggal suami itu kan banyak baca Quran ya Ustaz. Baca Quran itu qadarullah. Kalau kita kan nggak fokus ke ayat berapa ayat angka-angka itu kan kita nggak fokus. Tapi entah kenapa qadarullah kalau ayat 10 sama ayat 100 mata saya itu pasti lihat ayat angka itu Ustaz. Ya. Sampai sekarang pun demikian. Saya tuh kadang ya Allah ini apa ya maksudnya? Kok setiap angka 10 ayat yang Al-Quran yang saya baca itu dan 100 Allah pasti tunjukin gitu mata saya itu pasti ngelihat ayat itu padahal saya nggak rekayasa. Oh ini udah 98 nih bentar lagi 100 saya mau lihat enggak Ustaz. Tiba-tiba aja gitu. Itu maknanya apa ya Ustaz? Karena belum dapat jawaban yang gimana gitu. Mungkin dari Ustaz kan lebih lebih paham lah gitu. Jazakumullah khairan afan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Baik Bu Zalia, ya wallah alam ya saya juga belum tahu kenapa begitu. Tapi saya pernah juga Bu ya. Jadi gini, saya pernah diajak meeting di hotel di Pondok Indah Mall 3. Sebelah Pondok Indah Mall 3 itu ada hotel mewah. Ya kita makan di situ yang satu orang makannya 500 ribu tuh. Hari itu Kang Dedin ke Bu Zalia, saya tergoda tuh. Tergoda, wah langsung bilang gini, enak ya jadi orang kaya makan di hotel mewah gitu ya. Dan mata saya tuh ngeliatin karena yang hadir di situ direktur Dirut Telkom, Jakpro, terus direktur apalah orang-orang besar semua lah gitu ya. Yang saya naik motor Honda Beat waktu itu dan mereka pakai Mercy semua gitu. Ya. Jadi mata saya tergoda sama mereka gitu. Besoknya apa yang terjadi Kang Dedin? Besoknya tuh saya murojaah surat Toha. Surat Toha itu 135 ayat. Berhenti di ayat 131. Di ayat 131 nggak bisa maju, ayat 132 apa ya awalnya ya? Apa nggak ketemu gitu. Akhirnya jadi terpancing mau lihat ayatnya. Coba dibaca surat Toha ayat 131. Surat 20 ayat 131. Mangga Bu, bisa buka nggak? Ya. Apa artinya? Surat 20 ayat 131. 20 131. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Lebar lagi. 131 ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu betul, terus, kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia.
agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Nah, lihat Bu. Saya ditegur Allah kan besoknya ya, karena saya memandang mau menunjukkan mata saya kepada kenikmatan dunia yang orang sebagian orang terima tuh. Besoknya saya ditegur Allah dengan cara begitu. Kok saya nggak bisa maju ke ayat 132 ya? Kenapa ya? Kok nggak dapet tuh? Begitu baca artinya, perhatiin, oh astagfirullahaladzim ya Allah, maafin saya Allah, ampuni saya Allah. Kalau saya tergoda, tergiur sama kenikmatan yang diterima oleh sebagian orang. Setelah istighfar baru nyambung lagi tuh 132 awalnya ingat lagi. Oh iya gitu. Bayangkan. Jadi Bu, kalau Ibu tiba-tiba ngelirik ke ayat 10, Ibu jangan lihat ayatnya doang, Bu. Coba Ibu baca ayatnya apa? Artinya apa? Mungkin Allah mau ngobrol sama Ibu dengan ayat tersebut. Walau alam ya Bu, kalau artinya 10 atau 100 saya nggak mau masuk ke area duga-duga. Wah 10 berarti sempurna Bu, 100 itu nilai sekolah Bu. Dapat 100 sempurna. Nggak, saya nggak mau duga-duga ke arah situ. Tapi saya yakin Allah mau nunjukin sesuatu ke Ibu lewat ayat-ayat yang Allah izinkan Ibu highlight di situ kan. Ya, highlight di situ. Kemarin ada yang DM saya kok, betul. Ada yang DM saya, Ustadz saya dapat surat sekian sekian sekian. Ustadz saya dapat ayat tapi saya lupa ayatnya berapa. Lalu saya bilang surat sekian ayat sekian bukan Pak. Iya Pak, katanya betul. Lalu saya bilang, oh Bapak kayaknya begini gini gini ya. Daud dari mana ya baca ayatnya betul di situ. Ya Bu. Jadi kalau Ibu baca Quran lalu tiba-tiba Allah izinkan ngelihat ayatnya atau apapun itu, berhenti Bu. Coba lihat artinya maksudnya apa ya. Kalau artinya nggak ngerti, coba baca tafsirnya. Kalau tafsirnya nggak ngerti juga catat kirim ke orang-orang yang mau Ibu tanya. Ya, boleh ke Ustadz siapa saja ya, nggak harus ke saya. Karena ada juga yang nanya ke saya bilang sebelum nanya ke saya tanya ke Allah dulu. Tuh. Ya, saya juga ada orang-orang yang DM IG saya bilang mohon maaf ya Bu, Ibu kalau sebelum nanya saya tanya ke Allah dulu, karena saya juga belum tentu tahu. Ibu mungkin harus istikharah dulu Bu, tanya sama Allah apa maksudnya ya Allah. Ya, jadi saya bukan nomor satu adalah Allah, yang dibesarkan adalah Allah bukan indra. Nah, buat Bu Zalia masih ada, kemana orangnya? Ya, kalau nanti tiba-tiba ketemu ayat yang terhighlight oleh mata, jangan lupa berhenti baca ayatnya. Mudah-mudahan Allah ngasih petunjuk lewat ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin materi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan ya. Itu bukti bahwa saya manusia biasa yang bisa salah. Bukti bahwa saya manusia biasa yang tidak menguasai semuanya. Ya, nggak usah kecil hati kok salah. Ya namanya manusia, tempat salah dan dosa. Ya, dan jangan gengsi ngaku salah kalau memang salah karena minta maaf itu mulia di mata Allah. Meskipun kadang-kadang orang mengecilkan itu urusan dia, bukan urusan saya. Tugas saya di dunia hanya menghamba, tugas saya di dunia hanyalah mengecilkan diri, bukan membesarkan diri. Jadi kalau saya salah, mohon maaf lahir batin. Kalau ada fikih-fikih yang tadi saya sebut saya salah, mohon maaf lahir batin. Ya, insya Allah nanti akan kita ada orang-orang yang lebih ahli, ada orang-orang yang lebih ahli tentang fikih gitu dan insya Allah saya juga dengan izin Allah terus belajar memperbaiki diri, menambah ilmunya. Allah alam bisawab. Saya kembalikan ke Kang Deddy. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat hikmah banyak dari ucapan Alhamdulillah ya. Dan semoga kita semakin bisa memaknainya dan semoga kita Allah mudahkan untuk sering membacakan kalimat Alhamdulillah itu tentunya dengan tadi perasaan-perasaan yang memang ya bukan hanya sekedar Alhamdulillah aja gitu ya. Tapi benar-benar Allah hujamkan pemahaman dalam hati kita sehingga kita bisa terus bisa mendalaminya. Baik, syukran Ustadz yang sudah berbagi kepada kita semuanya. Semoga Allah sehatkan Ustadz biar kebermanfaatannya semakin banyak dan mudah-mudahan kita bisa semakin banyak menyerap ilmunya dan mudah-mudahan ayah bunda semuanya, kita semuanya juga Allah mudahkan untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah tadi disampaikan oleh gurunya kita Ustadz Indra Firmansyah. Dan sekali lagi insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di Healing Bersama Quran dan Meaningful Al-Fatihah insya Allah dengan guru-guru yang lainnya. Jadi stay tune terus di grupnya, simak terus. Bagi yang kelewat silahkan bisa dilihat kembali di akun YouTube-nya Quran Holic ya. Silahkan di like, subscribe dan share ya. Silakan jadi semua rekaman-rekamannya mungkin tadi yang ada yang kelewat, ada yang tadi susah masuk Zoom-nya, silakan ya boleh dicek kembali di
di akunnya Quran Holic. Baik bunda semuanya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benarnya dari Allah, salahnya dari kesalahan saya pribadi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Indra, terima kasih Kang Dedi, jazakumullah khairan. Selamat beraktivitas, mengamalkan semua ilmu. Saudara sampai surga, insyaallah, amin. Husnul ta'ammul billahi wisal kal jamal yura wa yuqlab nab'u kal qurb hina du'a tuda'ibu tiflaha wa tadhunnuhu amalan kama hajatuna minna ilayka nuridu ya وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير